Halo guys, selamat datang di podcast In Love bersama gue Intan Wulandari. Nah di sini gue nggak bakal sendirian nih, gue bakal ditemenin sama salah satu narasumber kita yang gue denger sih belum bisa move on nih sama mantannya. Gimana kalau misalnya kita langsung manggilin aja? Ini dia. Hai. Oke, lo boleh kenal dulu deh sama teman-teman online kita. Oke, halo guys, gue April. Oke, April, gimana nih kabar lo? Alhamdulillah baik. Lo sendiri gimana? Baik. Lo tinggal di mana? Gue sekarang stay di Grogol. Oh, di Grogol. Oke. Gue dengar sih lo baru selesai putus sama mantan lo ya, dan katanya belum move on. Bener gak nih? Kalau udah putusnya sih mungkin udah sekitar 2 bulanan ya. Cuma kalau misalnya ditanya udah move on atau belum, jujur li belum. Kenapa belum? Memang kenangan mantan lo sebesar apa sih sampai lo susah banget buat lupain dia? Padahal kan udah 1-2 bulan putusnya. Sebenarnya kenangannya udah banyak banget karena kita ngejalinnya udah lebih dari 1 tahun, dan menurut gue itu udah bukan waktu yang sebentar lagi. Jadi buat gue lupain itu butuh proses yang lumayan lama gitu. Terus sekarang kegiatan lo setelah putus sama mantan lo apa? Atau lo masih nangis-nangis malam-malam, masih suka scroll chat, galeri? Kalau gue sih coba buat nyibukin diri, terus gue sengaja nih ke Grogol buat gue tuh untuk bisa lupa sama mantan gue. Iya gitu. Karena kalau di tempat itu pasti iya. ingat, apalagi kalau misalnya lo lewatin tempat-tempat itu. Benar. Iya gitu kan. Bener banget. Terus selama lo udah pindah ke Grogol nih, lo udah lupa atau belum? Kalau misalnya dia bilang lupa sih jujur belum banget ya, karena kadang kalau misalnya gue lagi diem itu masih suka keinget. Apalagi kalau malam ya. Iya bener banget, vibes malam tuh kerasa banget galaunya. Tapi tuh. pasti ada lah yang deketin mah. Ada sih, cuman kan kalau misalnya kita masih ngestak di masa lalu, gue jadi nggak enak sama orang yang ngedeketin. Kayak terkesannya buat pelampiasan doang ya nggak sih? Kalau kayak lo ngejalanin sama orang baru tuh jadinya keingetnya dia. Iya gitu bener kan. banget. Kayak sama lo apa? Gak bisa move on nih. Kayak udah lost contact atau belum nih? Kalau skantek udah, soalnya gue kalau Dan misalnya selama putus itu udah, soalnya gue kalau misalnya udah ada kata putus ya udah gue nggak mau berhubungan lagi, jadi udah benar-benar selesai. Walaupun lo gak bisa move on sekalipun ya, kayak ya udah tetap lo gak bisa ganggu gitu ya. Ya, gue nggak mau berkomunikasi lagi. Terus menurut lo nih, pandangan lo tentang move on itu apa sih? Menurut gue sih move on itu gimana cara kita buat ngelupain hal-hal yang udah pernah dijalanin bareng pasangan. Terus move on itu menurut gue gimana caranya buat kita tuh bisa lebih maju dari pasangan kita sebelumnya. Kalau misalnya kita dulu bahagia sama pasangan kita, terus sebelum ada dia kita bahagia, harusnya kita juga bisa bahagia sebelum ada dia. Gitu kalau menurut gue. Tapi lo sendiri kan belum move on, jadi lo belum bisa dong ngomong kayak gitu ya. Iya jujur bener sih, karena menurut gue masih ngestak di masa lalu, jadi gue ngerasa bahagia gue masih di dia gitu. Terus dia nggak ada, bahagia lo hilang juga dong. Iya gue masih hilang, dan gue berusaha buat cari kebahagiaan gue sendiri itu lagi. Nah terus gimana sih cara lo ngatasi move on itu terhadap si ex ini nih yang udah bikin ganggu pikiran lo setiap hari pasti? Yang pasti gue coba buat gak stalking dia, karena kalau misalnya gue ngeliat sekelibet itu kayak langsung keinget gitu. Jadi gue coba buat skip apa yang muncul, gue skip tentang dia gitu. Tapi pasti dikit-dikit mah ngesah kayak. Ya bener banget sih. Gimana nih guys, kalian masih ada yang belum move on belum nih kayak Kak April ini? Jujur kalau misalkan aku sendiri juga kalau di posisi Kak April pasti sama bakal ngerasain hal yang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan si cowok ini atau si pasangan kita mempunyai apa ya, kayak bikin kita tuh jadi susah move on gitu, kayak banyak kenangannya lah, apalagi 1 tahun ya kan. Iya bener banget. Gampang gitu loh jalaninnya 12 bulan. Selama 1 tahun nih, kenangan apa aja sih yang udah lu lalui sama masa lalu ini?
Sebenarnya banyak sih buat kenangan-kenangannya dan gak mungkin juga gue publish di sini, tapi menurut gue salah satu yang nggak bisa gue lupain tuh perjuangan dia banget. Cara ngedapetin lo kali ya. Iya bener banget, cara ngedapetin. Biasanya kalau orang cara ngedapetin kan caranya beda-beda. Iya, bener. Tapi effort dia tuh bener-bener kelihatan banget gitu. Nah, selama lo putus ini, lo ada nggak sih kayak dendam gitu? Dendam terhadap diri lo sendiri atau dendam terhadap orang lain? Atau mungkin ke si ex ini nih? Sebenarnya kalau buat dendam, gue pribadi nggak dendam sama sekali. Cuma gue tuh pengen upgrade diri gue buat jadi lebih baik. Karena lo tahu gak sih, alasan gue putus sama dia tuh ya karena adanya orang ketiga itu. Wah, itu sih emang udah bener-bener gak bisa dibenerin sih ya. Iya, bener Soal banget. perselingkuhan itu emang udah gak bisa dibenerin banget. Mau apapun alasannya, mau pokoknya intinya tentang perselingkuhan itu udah gak bisa dibenerin. Iya benar. Apalagi buat dikasih kesempatan tuh udah enggak. Apalagi kan misalkan dia tuh emang sering, gak cuma sekali, gak cuma Iya, jadi kayak udah tabiat iya, gitu loh. Iya, emang udah habit dia kayak gitu. Emang udah sikap dia kayak gitu, ya udah gak bisa dibenerin gitu. Bener banget. Mending lu cabut aja gitu. Daripada harus stay sama orang yang emang sikap memang kayak gitu, buat apa? Gak bisa Soalnya nanti dirubah lu bakal- juga kan. Iya, soalnya nanti lu bakal dibalikin juga gitu. Benar. Jadi emang kalau misalkan jalan lo untuk selesai sama si ex ini juga menurut gue udah bener kok. Apalagi Udah kalau bener misalkan banget ya. alasannya tentang perselingkuhan ya itu udah bener banget. Lagi juga kan pasti cowok banyak lah ya yang deketin, yang mau sama lo, yang deketin lo juga banyak. Jadi kalau misalkan lo masih stuck sama dia, lo bego sih. Nah kan dalam proses 2 bulan ini lo pasti kan melewati nih banyak banget rintangannya ya kan. Terus banyak banget nih kayak hari-hari lo tuh pasti bisa lah ngelaluin tanpa dia gitu. Gimana sih cara lo kayak berdamai sama diri sendiri? Cara gue berdamai sama diri gue sendiri ya coba buat nerima alasan putus satu kan apa ya karena orang ketiga itu, jadi gue buat belajar ya udah emang nggak ada kata maaf ya kan, lu tahu sendiri. Bener banget. Jadi ya udah gue coba berdamai buat diri gue sendiri, jadi kayak lebih memaafkan aja gitu. Kalau menurut gue sih ya kalau misalkan putusnya karena tentang perselingkuhan, menurut gue itu gampang gak sih ngelupain emang sakit. Iya, benar, gitu benar. Kecuali dia emang putusnya itu tanpa alasan dan alasannya itu nggak logis banget atau kayak nggak masuk di akal lah. Nah sedangkan ini kan lo putus karena lo diselingkuhin gitu, ya otomatis lo bisa dong walaupun nih misalkan lo benci sama dia nih, oke untuk sesaat lo benci untuk coba buat lupa aja gitu. Iya. Tapi kayak mungkin lebih seterusnya- butuh waktu. Iya, dan seterusnya lo kayak ya udah lo bisa lebih nerima dan Iya. berdamai sama diri lo sendiri. Benar, Apalagi benar. kan kayak kehidupan lo juga nggak cuma dia gitu. Benar, gue coba buat terapin itu juga sih. Menurut lo nih Pril, relationship itu apa sih? Ya menurut gue sih gimana caranya buat si pasangan itu saling percaya, saling terbuka. Sebenarnya kalau dalam hubungan tuh nggak perlu lah tukeran media sosial atau apa. Kalau emang dasar udah selingkuh, mau kita tukeran media sosial juga dia tetap bakal selingkuh. Karena nih zaman udah canggih banget nih, foto bisa disembunyiin, kontak bisa diganti jadi Bambang, Iya, ya bener, kan? iya, bener banget. Jadi menurut gue udah nggak ada halangan buat nih orang juga nggak bakal selingkuh. Jadi gimana caranya buat saling percaya aja gitu sih. Itu kunci banget suatu hubungan. So kalau misalnya emang dia udah bohong gitu, terus kan bakal ketahuan juga nanti. Iya, benar. Jadi ya udah jalaninnya kayak bener-bener lo seolah-olah lo nggak tahu apa-apa aja. Bener banget. Soalnya nanti juga kan bakal ketahuan sendiri juga. Nah, kalaupun lo belum move on nih ya kan, mungkin udah cuman pasti keinget lagi. Masih keinget, Nah, benar. Bisa kali bagi-bagi trik nih sama teman-teman yang di rumah, gimana caranya biar bisa move on walaupun nggak instan ya kan, walaupun move on tuh emang nggak gampang gitu guys. Jadi semua tuh butuh proses. Benar. Gitu. Nah nanti Kak April bakal ngasih tips dan trik buat kalian yang masih belum bisa move on nih sama masa lalunya. Coba Kak April boleh bagi-bagi sama teman-teman. Kalau dari gue pribadi sih caranya jujur banyak banget ya guys. Yang pertama, cara paling ampuh nih, lo harus pindah tempat banget dari nih orang yang bikin lo satu kota. Kalau misalnya satu kota lo masih ada dampak buat bisa ketemu, entah kayak jalan selisipan atau apa, itu masih bisa banget kemungkinan buat ketemu. Tapi kalau lo udah pindah keluar kota atau lo beda kota sama dia, kemungkinan buat ketemunya tuh lebih kecil gitu, lebih kecil. Nah itu paling penting banget menurut gue. Dan yang kedua, jangan coba buat stalking dia lagi karena
sedetik aja lu lihat muka dia itu Pengen bakal terus-terusan iya gitu sih. bakal keinget aduh dulu gue begini dulu gue begitu. Jadi stop buat cari tahu, walaupun lu masih follow-followan ya udah di skip aja, kalau bisa di skip. Terus yang ketiga, coba bodo amat. Kalau misalnya dia udah mulai posting cewek barunya atau mulai apa, ya lo bodo amat, lo upgrade aja diri lo sendiri buat jadi lebih baik gitu sih paling. Iya benar banget, setuju sih. Soalnya kan kalau misalkan kita udah berubah jadi yang lebih baik, ya, ngupdate diri kita juga, otomatis dia kayak ngeliat gitu, ih dia ternyata bisa loh. Iya, kayak benar gitu sama banget. kita, gitu ya kan. Terus ih ternyata dia lebih apa ya, lebih fun gitu dibanding sama gue gitu. Jadi kayak gimana caranya kita tuh bisa bikin dia juga kayak ngeliat kita tuh bahagia juga. Iya, benar. Mungkin sebenarnya belum bisa sepenuhnya lah ya. Gitu. Dan bikin dia juga kayak ngerasa Nyesel. ternyata nih orang bisa hidup tanpa gue Iya, gitu. benar, Nah itu nyesel ya. harus banget tuh bikin kayak gitu. Benar. Jadi buat teman-teman nih yang emang masih belum bisa move on sama mantannya atau sama masa lalunya, itu jangan khawatir. Soalnya nanti juga kalian bakal nemu di titik dimana kalian bakal bisa move on kok, bakal lupain. Betul. Jadi lama-lama juga perasaan itu bakal hilang. Bakal mudar banget. Bakal mudar. Bakal mudar. Jadi kalian perbaharui diri sendiri dulu lah ya, upgrade diri Perbaiki sendiri. diri sendiri. Glow up ya kan. Cewek tuh harus banget glow up gak Iya. sih? Biar Justru si cowok tuh kuncinya ya. iya bener banget. Cowok tuh kalau misalnya cewek yang cakep pasti kan nengok dikit. Dan biasanya ya, lo harus tahu juga Tan, biasanya selingkuhan itu jauh lebih di bawah kita. Gue nggak ngejelek-jelekin, tapi emang fakta. Lo gitu juga nggak? Serius banget. Ya kan? Karena kayak cowok tuh meninggalkan yang tidak sempurna dengan yang lebih tidak sempurna. Bener banget Gitu sih. Dia nyari 2% yang nggak ada di kita di orang lain. Padahal cuma 2%, 98% ada di kita. Menurut gue itu salah banget sih. Jadi semoga buat cowok-cowok di luar sana cepet sembuh deh ya. Hilangin deh sih kayak gitu ya. Betul. Karena itu bakal dampak banget sih buat diri sendiri. Itu bakal jadi habit sendiri. Iya bener banget. Susah banget hilanginnya. Gitu. Oke, kalau misalkan menurut gue pribadi nih, kalau misalkan move on itu emang sesuatu yang emang susah banget dilupain. Apalagi kalau misalkan kita tuh dulu punya pasangan atau mantan kita ini sangat berperan penting dalam hidup kita, atau kayak bisa dibilang hari-hari lo sama dia gitu, atau lo punya banyak kenangan, tempat atau apapun yang bisa bikin lo tuh jadi kayak ngerasa kalau nggak ada dia tuh gue nggak bisa gitu kan. Cuma kalau misalkan kita stuck di tempat itu aja, apalagi sampai bertahun-tahun, sampai Benar. berbulan-bulan ya kan, itu bakal jadi apa ya, negatif juga kan buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa nerima orang Nggak bisa baru. lebih maju. Iya, nggak bisa nerima orang baru, terus nggak bisa Bakal dengar nih masukan-masukan dari orang lain gitu. Jadi lo mau dinasihatin kayak apapun tetap gak bisa dengar, karena emang ya udah lo tetap mau sama dia gitu. Nah, kalau Benar-benar. menurut gue itu udah bener-bener parah banget sih kalau udah sampai kayak gitu ya. Cuma kan ya balik lagi, karena move on itu nggak gampang, jadi semua Benar. punya proses gitu. Gimana caranya biar kita tuh jadi kayak ngelupain dia tuh kayak udah pelan-pelan nih, pelan-pelan, jangan dipaksa. Terus jangan maksa buat lupa juga, dan jangan dipaksa sama orang lain buat lupa gitu. Atau Jalanin aja prosesnya, iya, jalanin aja. Walaupun kayak- sakit ya kan? Iya, sakit pasti lah ya. Apalagi kalau misalkan biasanya lo sama dia ini itu Iya, terus sekarang udah nggak ada, lo udah sendiri. hilang. Iya, kebahagiaan lo tuh udah nggak ada, lo sendiri. Otomatis itu kaget lah ya, bisa bilang Yes, kaget. bener banget. Dan ngejalin hubungan yang udah lama tuh pasti susah juga gitu kan. Benar. Nah, kalau menurut gua jalanin aja gitu. Jadi jangan stuck di tempat itu. Terus juga bener sih tadi yang disampaikan sama April ya, kalau misalkan kitanya diselingkuhin gitu, apalagi kalau diselingkuhin tuh emang udah nggak bisa dibenerin sih, sumpah. Nggak banget. Iya, nggak banget. Kayak mungkin gue juga kayak pernah deh kayak gitu. Jadi, Pasti pernah nggak sih Pasti, setiap perempuan? setiap- Karena emang kadang tuh nggak juga sih, gue nggak bisa membenarkan cewek selalu benar, tapi kadang emang permasalahannya dari si cowok itu terus. dan kayak misalnya dia si cowok ini nih udah apa ya, nge-push si cewek ini kayak Iya, aku benar. mau dapetin lu nih gitu, kayak susah lah ini ya dapetin kita. Terus kalau udah dapet atau udah ya udah lama nih, udah ngejalanin lama, tapi dianya kayak udah pudar gitu loh, mungkin Iya, rasanya benar udah pudar, akhirnya cari lagi, dan dia nggak dapetin si cewek lain itu dengan cara ngedeketin kita, kayak
jangan sampai kita ternyata sebelumnya kayak gitu. Iya, gitu loh. jangan Ya nggak banget. sih, takut dirinya kan nggak bisa nilai semua cowok sama, tapi kan ya rata-rata yang nggak bisa Rata-rata, bilang iya, sih, benar, cuman benar. kayak 98% gitu loh, ya kan. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama April tentang move on, Betul. tentang perselingkuhan, dan dikasih juga tips and tricksnya sama Kak April kan. Sekarang gue pengen main games nih, ditemenin sama Kak April. Boleh, ya. boleh banget. Kita main This or That ya guys. Oke. Kok menegangkan? Gimana, siap belum sama pertanyaannya? Udah Aku banget. mau kasih pertanyaan, nanti lo boleh kasih penjelasannya juga ya. Oke, sip. Oke. Diputusin atau mutusin? Sulit ya, baru juga awal guys. Baru pertama ya. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Kenapa? Karena kalau mutusin tuh nanti kita takutnya suatu saat akan nyesel, jadi diputusin aja biar mereka yang nyesel atau dia yang nyesel. Oke. Ini masuk sama topik yang tadi sih ya. Apa tuh? Diselingkuhin atau selingkuh? Ini pertanyaan nggak ada yang enak ya, BTW. Diselingkuhin atau diselingkuhin atau selingkuh? Diselingkuhin aja, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, mungkin emang si cowok ini emang udah brengsek ya. Dia nggak bisa nerima si cewek. Dia nggak pernah bisa bersyukur, jadilah dia harus mempunyai 2 cewek kayak gitu. Oke, cukup menguras emosi belum? Betul, sangat-sangat nguras nih. Yuk, lanjut. Oke, lanjut ya. Kalau sekarang nih belum punya doi atau udah punya doi? Sulit ya. Kalau buat sekarang ini sih masih sendiri dulu karena mau fokus move on aja dulu. Karena kan gak enak kalau misalnya kita ngejalin hubungan sama orang lain tapi hati kita masih tertinggal sama masa lalu. Jangan sampai deh. Jangan sampai kita ngerasa kayak sama yang baru tuh buat dijadiin pelampiasan doang atau pelarian doang. Gue nggak mau banget itu. Jadi pengen bener-bener bersih dulu dari masa lalu baru menjalin hubungan yang baru. Oke, gitu guys. Kalau Gitu. misalnya dipilih, kalau suruh milih nih ya, Ya, pengen gak sih balikan atau nggak balikan deh, cari yang baru aja? kalau ditanya pengen balikan atau nggak pengen balikan, jawabannya nggak sama sekali. Ya, jadi buat Walaupun susah move on ya. walaupun susah move on, walaupun setiap malam nangis nih, walaupun setiap malam kayak ngerasa, aduh nih orang nanti jalan sama siapa, chatan sama siapa, tetap pilihan gue buat gak balikan. Jadi sorry nih buat ex yang udah ngelakuin itu, nggak ada kata maaf. Serem ya. Gitu. Sekarang kita ganti pertanyaan nih ya. Boleh. Ini lebih kayak ke tipe sih, tipe Oke. cowok April kayak gimana sih? Boleh. Tipenya itu lebih ke ganteng atau baik? Kalau ganteng kayaknya relatif banget gak sih, cowok pakai kemeja celana pendek aja buat cewek kayaknya udah ganteng gak sih zaman sekarang. Lebih ke belum sama ini. iya, pakai sepatu ya. putih kayaknya udah kelihatan ganteng, rapi. Jadi lebih ke baik aja. Kalau baik bisa aja setiap orang baik, tapi kayak ke pasangan sendiri ya you know lah, jadi kebaik Kayak aja. si X ya. Ya kalau si X sih nggak ada kata baik ya. Oke. Terus suka cowok yang pendek atau yang panjang? Tinggi dong. Pendek atau tinggi kan? Suka cowok yang pendek atau tinggi? Tinggi. Sebenarnya kalau pendek sih kurang, tapi lebih ke tinggi. Jadi kayak bisa ngerangkul gitu. Kalau misalkan pendek dari kita kan nanti Iya, kayak nggak lucu kayak gitu. sama adek gitu ya, bukannya. Iya. Iya sih guys, gitu. Terus kalau sama pasangan ya, apalagi kan kita sebagai perempuan kan pasti pengen dong punya cowoknya itu yang lebih muda atau yang lebih tua. Kalau itu sih apa ya, pengen lebih tua atau lebih muda? Sebenarnya sih lebih gemes sama yang lebih muda ya, karena kalau lebih muda tuh Berondong guys. iya sama berondong. Kalau sama berondong tuh dia lebih kayak ngerti gitu loh, lebih kayak ngerti, lebih saling ngertiin. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua atau sama yang sepantaran, menurut gue sih itu lebih kayak sama-sama egonya lagi sama-sama tinggi. Mau ngalah Iya ya. benar. Beda halnya sama kalau sama yang lebih muda, dia lebih ngalah sama sini cewek karena emang ngerasa takut hubungannya tuh gimana gitu. Selesai
gitu. Iya. Apalagi misalnya si cewek ini lebih tua daripada si cowok ini. Iya, benar. Benar sih, benar, setuju. Oke, terus nah, Pril, lo pernah gak sih suka sama pacar orang? Wah, kayaknya ini yang pertanyaan yang lumayan ini gak sih? Greget ya. Greget. Jawabannya nggak pernah, karena menurut gue kalau misalnya orang cowok udah punya pacar tuh kayak daya pikatnya tuh lebih turun aja sih dibanding cowok yang jomblo gitu. Wah, kalau menurut gue kebalik gak sih? Kayak misalkan nih, pasti kalau misalkan cewek atau cowok yang udah punya pacar, bahkan mungkin seseorang itu malah punya daya tarik gitu Kayaknya itu lebih ke cewek deh. Iya, kalau kayak cewek kayak gitu. Kalau cowok pacar pas rata-rata wah banyak nih yang deketin, tapi Iya sih, sedangkan benar. si cewek ini jomblo malah nggak ada gitu. Iya benar. Ya kan? Pernah nggak sih lo ngerasa insecure? Dalam hal apa nih? Kayak misalkan lo punya pasangan nih atau lo punya pacar yang misalkan bikin lo overthinking gitu loh. Kayak misalkan si pacar lo ini punya mantan yang lebih cantik dari lo, terus punya mantan yang mungkin lebih cantik dari lo, atau mungkin kayak orang lain yang suka sama pacar lo, jadi lo ngerasa kayak hidup sama dia aja kan lebih cantik daripada gue. Pernah nggak sih lo kayak ngerasa kayak gitu? Gak pernah sih kalau buat insecure sama orang lain gitu, karena menurut gue pribadi nih cowok udah milih gue berarti gue yang terbaik. Wah, gitu. iya sih. Cuma jujur gue tuh lebih insecure kalau misalnya nih gue lagi dibawa ke rumah si doi gitu, dan ternyata finansial dia lebih baik daripada gue gitu, atau keluarga dia ternyata cemara beda sama gue gitu kan. Nah gue di situ ngerasa kayak kayaknya gue nggak pantas deh gitu, jadi gue lebih ke insecure-nya ke situ. Kalau buat cewek atau orang lain nggak, soalnya definisi cantik orang tuh beda-beda. Bener banget. Tadi yang cantik karena emang udah kayak Iya. fisik aja gitu kan, bentukan hatinya ya. Iya benar. Oke, Pril. Gamesnya mungkin itu aja ya, Iya. sambil kita sharing-sharing sama teman-teman nih, ya kan? Biar nggak tegang-tegang banget lah ya ceritanya. Biar April juga nggak keinget lagi sama masalah. Benar guys. Gitu guys. Tenang aja, aman-aman. Aman ya. Di sini sih aman, gak tau kalau nanti pulang. Jadi gue yang udah April juga supaya bisa berbagi nih pengalamannya sama teman-teman semua. Betul. Bisa bagi-bagi tipsnya, triknya supaya gimana sih ngatasin cara move on ya kan? Sama Bener banget. sama masa lalunya. Mungkin emang semua orang kan pasti ngalamin itu ya guys ya. Jadi kayak ya udahlah, ngalir aja kayak air Nah, gitu. jalanin aja. Oke, harapan April nih setelah putus apa sih? Harapan gue setelah putus dari orang yang udah gak pengen gue ada di hidup dia lagi ya, semoga aja gue jadi lebih baik. Iya, amin ya. Terus yang paling penting gue pastinya mau lebih upgrade diri gue sendiri buat ya gimana caranya buat gue lebih baik dari sebelum ada nih orang. Gimana caranya gue punya value yang tinggi, gimana caranya gue punya pribadi yang bikin orang tuh jauh lebih tertarik gitu. Terus gimana caranya gue buat benar-benar lupa sama masa lalu gue, kayak gitu sih paling. Sedikit pun ya lupa ya, jadi nggak Sedikit ada pun. yang nyangkut lagi. Benar guys. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya Bu. Oke, Podcast siap. kita ya, ini juga udah cukup banget loh. Iya, thank you banget undang-undang gue. Banget nih di acara podcast In Sip, Love. thank you Makasih banget. udah bagi cerita sama teman-teman semua di sini. Semoga tips and tricks dari Kak April ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa Amin. Bisa diambil baiknya, diburuknya dibuang ya, betul. Dibuang gitu ya guys ya. Makasih Kak April udah. Iya, thank you juga udah ngundang. Ya, semoga sukses ke depannya. Semoga Amin. bisa move on dan dapetin yang lebih baik lagi Amin. ya. Amin. Oke, gue Intan sebagai host di Podcast In Love pamit undur diri dan sampai ketemu di Podcast In Love selanjutnya. Bye. Bye-bye.